izin duduk ya. Duduk nih boleh nggak? Nggak boleh. Ya udah Diri aja. Kalau diri tugel, duduk nih guys. Hai guys. Nah, ini kita kehadiran kakak-kakak cantik dan gemoy-gemoy dari yang berhasil masuk eligible pada tahun 2026. Kita perkenalan dulu ya. Jadi di depan aku ini ada namanya Karara. Hai guys. Sampingnya Karara ada Kareva. Halo. Terus ada Katalita. Halo. Ada Kanabila. belakangnya Kanabila ada Kak Kenzi. Sampingnya Kak Kenzi ada Kak Aini. Hai. Ada Kak Maitsa. Terakhir ada Kak Lutfi. Nah, di siang hari ini, menjelang sore sih, cuman ada 8 orang yang bisa hadir karena qadarullah 2 orang lagi sakit, Kak Malika sama Kak Nadifa. Kita doain cepat sembuh ya teman-teman. Amin. Nah, biar nggak lama aku langsung nanya aja deh. Nah, yang pertama itu apa sih reaksi kalian pas pertama kali tahu masuk eligible tuh gimana reaksinya? Wow, gitu. Ini mulai dari siapa nih? Dari siapa? Mulai Dari atas boleh lah. Dari yang megang. Ini jawab ya. Tadi apa? Perasaan. Jujur, senang sih karena awal tuh kayak aku tuh nggak nyangka, nggak expect karena aku termasuk siswa baru. Tapi pas diumumin aku eligible tuh kayak senang, terus bersyukur sih pastinya. Tapi tetap ada perasaan gelisah karena di sini kita harus bertarung. Coba. Kalau aku pastinya bersyukur sekali, tapi ya pastinya juga nggak nyangka, karena ya gitulah. Nah, kenapa bisa bersyukur? Karena nggak semuanya bisa dapat kesempatan ini gitu. Jadi aku pastinya sangat-sangat bersyukur sekali. Tapi ya masih ada rasa takut, rasa gelisah di antara mereka ya gitulah. Ya gitu. Iya. Lanjut Alita. Kalau aku terharu, jujur aku nggak nyangka karena tuh kalau misalkan aku hitung sendiri nilai aku tuh kayak masih kecil gitu dan nggak expect bakal masuk eligible gitu. Terus aku juga bersyukur bisa masuk eligible yang jadi tuh diperbutin gitu sama semua siswa ya biar bisa masuk eligible. Kalau aku jujur juga nggak nyangka karena seperti aku ini masuk eligible ya, gitu aja sih. Ya, alhamdulillah, jujur, izin. Sebenarnya seneng sih, pasti seneng. Kaget karena diumumin terakhir namanya ya. Tapi alhamdulillah bisa lulus, bisa lanjut dan banyak peluang ke PTN yang diinginkan. Alhamdulillah. Kalau aku sendiri pastinya kan lega, terus juga senang karena aku punya kesempatan buat nggak ikut UTBK. Jadi walaupun aku dari awal udah nyiapin UTBK, tapi aku lebih senang lagi kalau misalnya aku nggak ikut UTBK. Sama kayak Aini. Lega tapi itu kayak menambah harapan gitu. Malah kan kita jadi harapannya tuh naik ya. Tapi kan kalau misalnya ini malah jatuhnya lebih ya gitu. Kalau aku pastinya senang, deg-degan, kaget, terharu, sedih, apa lagi? Sedih soalnya sedih terharu sih, sedih terharu. Soalnya ya ini kan diperebutin semua siswa kan kelas 12. Terus juga nilai di mata pelajaran pilihan kayak fisika, kimia itu kan ya begitulah kalau aku ngerti sendiri. Ya. Udah. Oke. Langsung aja ke pertanyaan kedua. Selama di SMET Anur, tantangan terbesarnya apa sih gitu? Aku pengen tahu tantangan terbesar kalian tuh apa selama di sini gitu. Siapa jawab? Aku jawab ya. Oke, aku mau jawab tantangan terbesar aku selama di SMA. Karena kalau aku SD, SMP gitu kan kita kayak masih main-main gitu ya, masih nggak serius soal belajar. Nah pas SMA ini kita baru ngerasa kayak semakin dekat dengan PTN, terus kayak baru ngerasa kayaknya harus udah mulai serius gitu dari sekarang.
Nah, cuman aku sendiri tuh bukan orang yang bisa membagi waktu tuh dengan baik gitu. Jadi kadang tuh aku gerasak-gerusuk gitu karena ternyata ada beberapa tugas yang waktunya tuh sama gitu deadline-nya karena aku nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Itu sih kalau dari aku. Jadi buat aku tantangannya itu, kalau aku kan tipe orang yang kalau misalkan belajar terus dijelasin aku bukan yang langsung paham gitu. Jadi aku harus dijelasin berkali-kali dulu baru bisa paham. Jadi itu tantangan terbesar aku sih selama di SMA ini. Terakhir deh dari aku, buat tantangan tuh emang sebenarnya tuh waktu ya. Manage waktu tuh susah banget, apalagi kita generasi Gen Z itu tuh nggak yang belajar mulu kayak kata Pak Kus tadi. Tapi kita tuh kayak agak pas dulu tuh kayak agak kurang terima sih karena kadang belajar main belajar kayak gitu deh. Jadi kayak mainnya tuh nggak yang kayak main sama temen ya, main HP, main game banyak gitu. Nah itu manajemennya tuh susah buat menyeimbangin belajar, main sama kegiatan lainnya gitu. Jadi bagi aku tantangan terbesarnya tuh ya nggak bisa manage. Berarti tantangan terbesar rata-rata di sini manage waktu ya. Emang manage waktu tuh susah banget teman-teman, aku juga ngerasain. Nah untuk yang ketiga, pernah nggak sih ngerasa capek? Pasti pernah lah ya ngerasa capek. Tapi pernah caranya bangkit gimana? Buat kalian biar kalian semangat lagi, biar nggak terlalu capek, ingin nyerah gitu. Kayak apa sih healingnya? Siapa yang mau jawab? Jujur, kalau capek mah tiap hari juga capek ya. Iya benar. Semua orang juga pasti capek. Tapi tuh aku pernah yang bikin aku sempet agak down banget itu pas awal-awal jadi ketua OSIS. Itu aku ngedown banget kan. Terus gimana cara aku biar bangkit lagi itu sebenarnya kayak intinya mah dari semua masalah tuh kalian jalanin aja. Jadi itu cara aku, ya udah jalanin aja. Kalau dari aku pastinya capek. Soalnya kan namanya proses belajar kan kita harus selalu mengusahakan biar apa yang kita tuju itu tercapai. Kalau cara bangkitnya itu aku tentunya dari support orang tua, support teman-teman juga, support guru. Terus belajar juga kita nggak boleh burn out. Itu biar nggak burn out itu biasanya di seling-seling belajar itu kita istirahat dengan main game atau main sama teman-teman, refreshing gitu lah. Itu sih kalau dari aku. Kalau aku ya capek sih pasti, kayak pasti kalau pulang sekolah tuh pengennya rebahan doang, nonton, main gitu. Tapi ya kita sebagai siswa tentunya kita masih punya tanggung jawab. Jadi capek kita tuh untuk belajar ya nggak akan kerasa lah gitu, asalkan niat kita yang benar. Dan buat mengatasinya ya pasti melakukan hal-hal yang kita suka gitu. Ya apapun itu asalkan bermanfaat, kayak misalnya ngaji gitu kan, ngaji. Nah itu insya Allah bisa lah mengatasi capek kita gitu. Dan yang penting juga buat kita tuh tidur tepat waktu, karena sebagai murid ya kita harus tidur tepat waktu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Keempat berarti ya. Rutinitas belajarnya tuh gimana sih? Gitu. Kan masuk eligible nih. Pasti belajarnya gencer-genceran dong. Kayak gimana sih rutinitasnya? Pengen tahu. Oke, kalau aku tuh kan ikut bimbel, selain bimbel di sekolah, itu aku ikut bimbel di luar juga. Nah, tapi kalau mungkin emang gak ada jadwal buat bimbel di luar, aku belajar mandiri. Waktu belajar aku tuh dari abis maghrib, tapi ya ada jeda sedikit buat sholat isya ya, jangan lupa selalu utamakan sholat, asik. Nah, terus ya abis sholat isya aku lanjut lagi sampai jam 8:30. Jadi walaupun aku
belajar di malam hari, aku juga tetap menstabilkan waktu tidur aku seperti itu. Talita boleh? Kalau aku rutinitas belajarnya, aku juga sama kayak Repa ikut bimbel di luar. Kalau misalkan aku lagi nggak ada jadwal bimbel, aku belajar mandiri. Biasanya aku baru mulai belajar tuh jam 8 sampai jam 9. Apa namanya? Aku biasanya sholat maghrib dulu, sholat isya dulu, makan dulu, baru nanti mulai belajar dari jam 8 sampai jam 9. Besok lagi menjawab. Aku lagi yang jawab. Aku juga sama kayak Revalina, kayak Talita. Selain bimbel di Anur ini, aku juga ikut bimbel di luar. Nah kan kalau bimbel di luar tuh aku seminggu tuh 3 kali. Nah sisanya itu 2 hari biasanya tuh aku belajar mandiri. Tapi aku belajar mandirinya tetap di tempat bimbel gitu. Karena kalau misalnya di rumah tuh kayak distract gitu, ntar kayak belum buka buku, baru buka buku udah main HP. Jadi akhirnya aku tuh belajarnya mandirinya itu tetap di tempat internet. Ya, kesebut. izin. Terus biasanya tuh aku di tempat bimbel kalau misalnya lagi ngebimbel itu aku sampai jam 8:30. Terus abis itu aku pulang ke rumah itu tuh nggak langsung tidur juga. Aku biasanya makan dulu, terus abis makan aku lanjut bersih-bersih. Abis bersih-bersih itu aku lanjut lagi belajar. Nah belajar ini tuh aku biasanya tuh ngerjain soal, terus atau enggak nyatet materi-materi gitu, materi-materi kayak TPS atau tes literasi kayak gitu. Terus biasanya sih kalau aku tuh ngerjain soal sampai ngantuk. Jadi tidurnya tuh karena udah capek ngerjain soal baru akhirnya aku tidur. Jadi nggak nentu waktunya tuh sampai jam berapa. Kalau aku kayak gitu. Keren-keren banget ya cara belajar mereka. Kayaknya aku nggak tahu deh. Aku juga sebenarnya males. Tapi mungkin aku bisa ya. Mungkin amin. Terus yang kelima, seberapa besar sih peran guru yang ada di sini gitu? Ini Nabila kali yang jawab ya. Nabila jawab nih. Semuanya. Nabila jawab. Ya yang ada di sekolah pokoknya. Peran guru di sini tuh menurut aku penting banget, besar juga karena di sini tuh kan siswanya belum terlalu banyak. Jadi guru-guru di sini tuh bisa memprioritaskan dan memperhatikan kita di sini. Kayak semisalkan kita kesulitan nih dalam belajar, kayak ini nggak ngerti nih materinya apa, jadi habis pulang sekolah kita bisa langsung nanya ke guru itu gimana caranya di luar jam pelajaran. Itu aja. Pastinya di sekolah tuh guru tuh perannya penting sekali ya, karena mereka juga yang udah ngajarin kita, udah ngedidik kita. Nah apalagi teman-teman, aku punya teman-teman yang bener-bener sportif banget. Ya contohnya kayak Aini kalau sebisa aku gak bisa matematika, dia tuh selalu ngajarin aku nyampe bisa ayo rap gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa didukung banget. Dan guru-guru di sini juga ya yang bener-bener kayak yang Nabila tadi bilang, selalu kalau misalnya kita nggak bisa, kita pasti berani buat nanya ke ibu-ibu ini kayak gimana, pasti diajarin juga sampai bisa gitu. Jadi di sini tuh guru-gurunya suportif banget gitu teman-teman. Siapa lagi mau jawab? Nara? Lutfi? Oh sudah. Oke. Cukup. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini jawab semua ya? Oke. Dari Karara. Apa satu kebiasaan kecil yang menurut Karara paling berpengaruh? Buat sampai di sini. Sampai eligible. Iya, sampai eligible. Kebiasaan kecil ya. Kan aku dapat eligible ini aku nggak ngejar. Jadi kayak qadarullah tiba-tiba nama aku ada di daftar anak-anak eligible. Jadi kayak nggak ada kebiasaan yang emang aku patenin buat dapetin eligible. Nah, mungkin misalkan buat saran aja kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tuh kecil tapi tuh mungkin dapat mempengaruhi kalian untuk dapat peluang buat jadi eligible. Nah itu paling tadi mengatur waktu. Jadi kayak walaupun aku susah mengatur manage waktu, tapi kadang suka sadar diri kayak misalkan aku udah kelas 12 nih, masa iya main TikTok mulu, masa iya main game mulu. Jadi sadar diri sebenarnya penting ya. Jadi pakai kesadaran diri kalian buat sadar nih kalau ada yang kalian kejar gitu. Terus juga kebiasaan kecil aku tuh kadang suka niat pengen perbaikin ibadah.
Nah, nggak apa-apa baru niat juga sebenarnya, tapi nggak dilakuin juga. Yang penting udah niat gitu kan. Tapi menurut aku amalan kayak gitu tuh bisa ngedorong kesempatan ke depannya gitu. Kalau misalkan udah bikin niat nih, gak kelaksana terus. Tapi kalau misalkan kalian sadar, gue udah niat lama banget, udah banyak banget niat, kebanyakan niat nggak dikerjain, nanti ujung-ujungnya bakalan ada dorongan buat ngelakuin itu. Jadi ya sebenarnya eligible atau apapun yang kalian kejar tuh bisa datang karena emang udah takdir sih. Tapi kalau misalkan emang kalian bisa mau ngejar buat dapetin, pasti bisa, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau aku sebenarnya nggak ngejar eligible juga karena aku juga nggak yakin ya. Tapi aku tuh kalau pastinya aku punya target karena ya aku juga pengen jadi anak kebanggaan orang tua aku juga. Jadi aku tuh suka banget ya nulisin target aku gitu. Kayak semisal ya belajar lah atau pastinya memperbaiki sholat gitu-gitu. Itu suka aku tulisin target aku apa nih di tahun ini, apa nih nanti buat minggu depan aku ngapain aja, aku harus perbaiki apa aja, karena pastinya kalau mungkin di hari ini kita tidak bisa melakukan hal yang baru, kita harus bisa buat melakukannya di hari esok ataupun hari kedepannya nanti gitu. Jadi kalau misal kalian punya target, kalian boleh tuh tulis-tulis kayak, oh iya nih gue punya target ini, tapi gue belum kecapean nih gitu. Kecapaian gitu. Jadi kayak gue kecapean. gue harus ngejar target ini, tapi kalau mungkin Allah belum nakdirin, Allah belum ngerezekiin kita untuk mencapai target kita itu, kita bisa untuk mencapai hal-hal yang baru hal-hal yang baru, bukan itu aja gitu teman-teman. Kalau aku kebiasaan kecilnya aku selalu berusaha buat konsisten belajar 30 menit kalau belajar mandiri. Kayak misalkan belajar matematika 30 menit, bahasa Inggris 30 menit gitu-gitu. Aku juga sama kayak Rara, nggak ngincer eligible. Jadi tapi kebiasaan yang biasa aku lakuin itu belajar 30 menit sehari walaupun sebentar, yang penting belajar gitu. Aku sebenarnya males, tapi ya karena aku punya target buat masuk PTN impian, jadi aku belajar ya minimal 30 menit sehari. Kalau aku kebiasaannya ini, alhamdulillah baru-baru ini tuh aku kayak gak mau lagi yang namanya tuh menunda-nunda pekerjaan. Contohnya kayak dikasih tugasnya sama guru, apa nih tugasnya, di deadline-nya tuh walaupun deadline-nya masih lama, tapi kita kerjainnya tuh hari itu juga, gak ditunda-tunda gitu. Terus juga baru-baru ini aku alhamdulillah semoga istiqomah puasa Senin Kamis. Ya kalau aku kayaknya sih ini ya apa namanya memanage waktu tidur ya, karena jujur pas kelas 11 tuh aku simak tidurnya bablas sampai tengah malam gitu kan, terus hasilnya pas di sekolah tidur gitu kan, ngantuk, nggak fokus, dan akhirnya ngaruh juga ke nilai gitu. Makanya dari kelas 12 ini tuh aku udah niat gitu kan, dan alhamdulillah dijalanin buat tidur nggak boleh lebih dari jam 10 gitu, dan kalau bisa bangun buat tahajud gitu, tambah-tambahan jalur langit lah gitu. Kalau aku sendiri kebiasaan kecilnya aku tuh latihan soal, tapi tuh nggak selalu soal baru juga aku kerjain. Pokoknya dalam sehari tuh setidaknya tuh aku harus ngerjain minimal kayak 30 soal gitu. Nah itu tuh soalnya nggak baru, biasanya tuh aku ngambil soal-soal yang udah pernah dikasih sama sekolah atau yang udah pernah dikeluarin sama sekolah buat ujian gitu. Aku ulang-ulang lagi soal-soalnya gitu, aku jawab ulang, tapi nggak ngeliat jawaban yang udah pernah aku kerjain kayak gitu. Nah, oh sama aku tuh juga punya kayak buku agenda gitu. Jadi aku biasanya nulisin per hari agenda hari ini tuh aku harus ngapain aja gitu. Misalnya dalam satu hari tuh aku udah harus ngerjain tugas, terus ngerjain 100 soal, atau misalnya ngelakuin banyak hal lainnya sih, pokoknya kayak gitu sih aku. Dari aku kan tadi udah
teman-teman aku kayak ibadah atau belajar. Kalau menurut aku sendiri mungkin karena aku orangnya juga apa ya, gak suka menghindari masalah gitu orangnya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kita tuh ke semua orang tuh baik. Misalnya kayak ke guru kita sopan, ke teman-teman tuh kita sebisa mungkin menghindari masalah, mencegah masalah gitu menurut aku. Jadi kayak kita tuh, aku orangnya ini apa, gak suka belajar, males aku. Jadi kayak selama ini aku selalu apa ya, yang aku utamain tuh pokoknya aku bikin semua orang nyaman. Jadi kayak gitu, nggak bisa baik aja ke semua orang. Kalau dari aku mungkin sadar diri ya. Sadar diri itu penting, soalnya sama kayak Rara ya, sadar diri. Itu misal kalau kita nggak bisa, ya jangan malah males-malesan, ya berusaha belajar biar jadi kayak orang-orang eligible di sini. Terus di dunia ini tuh nggak ada orang bodoh, adanya orang malas yang nggak mau berusaha. Boleh. Bijak. Nah, untuk pertanyaan terakhir, pesan-pesan untuk adik-adik kelasnya gitu, yang masih bingung sama masa depan mereka gimana gitu. Untuk adik-adikku, kalau untuk pesan buat kalian ya, kalau misalkan emang kalian mau ngejar eligible, terus pengen banget masuk PTN jalur SNBP nih, khususnya buat anak kelas 11, semoga belum telat. Nah, buat anak kelas 10-nya nih, coba stabilin nilai kalian. Kalau bisa nilainya tuh jangan turun. Nggak stabil juga sih sebenarnya, harusnya tuh naik kan, makin naik semester makin naik nilainya. Nah itu mungkin bakalan peluang kalian buat masuk eligible tuh bakalan lebih gede, dan insya Allah masuk SNBP juga bakal lebih gede. Terus banyakin prestasi, mau akademik mau non akademik apapun itu, pokoknya buat biar nanti portofolio kalian tuh bagus. Kayak misalkan nih aku tuh sebenarnya orang suka mencoba hal baru. Nah aku ini kemarin punya beberapa prestasi non akademik, kayak misalkan taekwondo yang di luar akademik deh, kayak gitu. Nggak harus lomba-lomba yang olimpiade terus, enggak, unikin deh diri kalian biar kayak nanti nih orang lain ngeliat, ih lu bisa banyak banget deh, kayak kelihatan gitu peluangnya dari orang lain juga. Jadi banyakin ikut lomba-lomba akademik, non akademik, atau mungkin ikut kayak apa sih Mel yang kamu itu yang kayak kedutaan gitu-gitu, forum yang coba kalian cari dari sekarang kira-kira prestasi apa aja atau sertifikat apa aja yang dihasilin bisa dimasukin ke portofolio SNBP gitu, biar bisa kalian kejar deh dari sekarang gitu. Sama pesan terakhir ya, kalau misalkan emang kalian merasa aduh udah males banget belajar, tapi pengennya SNBP, pengen eligible, banyak mau tapi males, nah itu aku. Nah tapi tenang aja, maksud aku kalau misalkan emang kalian orangnya sadar nih nggak mau berusaha tapi kalian keinginannya banyak, itu tadi utamain adab, apalagi adab sama orang tua. Nah kalau misalkan udah mendekati hari-hari kalian mau eligible, hari-hari kalian mau nanti kita SNBP gini, perbaikin adab kalian, apalagi ke orang tua. Orang tua kan cuma orang tua yang di rumah ya, kita juga punya sekolah, kita juga punya guru di sekolah. Nah jadi coba perbaikin adab kalian sama orang tua, sama temen juga penting, sama orang-orang yang kayak gak kalian sadarin tuh sebenarnya kita harus beradab juga sama mereka, kayak misalkan satpam, OB, atau ibu kantin kayak gitu-gitu. Ini itu aja deh kepanjangan yang next. Siapa ya? Nah iya guys, sebenarnya inti yang tadi aku mau ngomongin tuh ini udah diomongin sama Rara. Enggak, maksudnya yang pertanyaan sebelumnya itu intinya ini. Kayak kita kan nggak tahu ya doa mana yang dikabulin sama Allah. Jadi siapa tahu dari doa-doa para guru, orang tua, atau teman-teman kita itulah yang dikabulin justru gitu kan. Jadi kita jangan ngandelin diri kita sendiri juga. Maksudnya iya, jangan cuman berpatok sama diri kita juga bisa kok minta tolong sama orang-orang lain. Nah kalau untuk pesan untuk adik-adik, kan kalian masih muda ya, jadi kayak menurut aku gak apa-apa kalian kayak berusaha banget keras belajar, kayak kalian ikut banyak kegiatan itu gak apa-apa, tapi kayak jangan sampai itu tuh bikin kalian capek
capeknya tuh yang sampai bikin stres itu jangan gitu lah. Intinya kayak kalian tetap harus kayak bisa cari suatu kegiatan yang bisa menghibur kalian. Misalnya kalian suka baca, aku suka baca novel. Biasanya aku kayak kalau aku udah kayak udah mumet, aku biasanya baca novel yang kayak menghibur atau yang kayak bikin aku itu mikir. Atau kalian nonton film, main sama temen, itu kan kayak bisa membantu banget kalian buat fresh kembali gitu. Mungkin itu aja. Ya buat para utas, out, adik-adikku tersayang semuanya, ya sebenarnya nggak jauh beda lah kayak mereka gitu kan. Jangan pernah pantang menyerah, jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Apalagi belajar hal baru, mencoba hal baru, karena mereka lagi apapun bisa terjadi gitu kan. Kalian masih punya waktu setahun, kelas 10 masih ada 2 tahun. Banyak yang bisa kalian lakuin, banyak yang bisa kalian raih. Ya pokoknya coba aja dulu gitu. Dan pokoknya ingat aja, jangan pernah takut gagal, karena nggak ada kegagalan, yang ada hanyalah belajar. Udah itu aja sih mungkin ya. Untuk segmen yang terakhir nih ada quick fire question. Jadi kalian kayak setelah aku nanya, jadi kalian jawabnya saut-sautan aja, misalnya belajar pagi atau malam, nanti kalian jawab pagi malam gitu. Nah, oke. Jadi yang pertama, yang tadi ya, udah bocoran lagi. Belajar pagi atau malam? Malam. Pada kelelawar berarti ya kalau malam. Terus yang kedua, nilai atau attitude? Attitude. Adab tuh lebih tinggi daripada ilmu, guys. Bener. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Beradab sebelum berilmu. Betul. Yang ketiga, organisasi atau akademik? Akademik. Semangat banget ya. Akademik atau organisasi? Iya, kalian harus bisa seimbang. Benar. Kita harus apa? Harus balance. Wasatiyah. Coba, Kak Reva, akademik atau organisasi? Akademik atau organisasi? Akademik. Oh iya. Akademik. Jadi soalnya tiba-tiba udah lemes gitu ya, udah nggak bisa diem. Iya. Nah, itu yang terakhir, satu kata yang menggambarkan SMA YT Anur. Oh, boleh. Satu kata kan? Iya. Entrepreneur. Udah diwakilin ya sama Lutfi. Iya, satu kata udah. Oh, udah diwakilin. Semuanya. Kan biar adil ya. Biar adil. Udah entrepreneur nih. Mau usaha jualan. Tapi jujur aku masuk Anur tuh kayak beneran jualan itu kayak entrepreneur banget nih. Jujur. Jiwa entrepreneurnya kuat banget ini. Aku tahu apa? Apa. Ini nih, kita sering sebenarnya nih seminggu sekali lah ya. BPI. BPI. Nah, BPI itu penting banget. BPI itu tuh kayak enggak mendekatkan sih, kayak membuka diri kita apa ya, jadi kita bisa membuka diri kita ke orang lain gitu loh, jadi kayak bisa jujur banyak gitu. Sumpah BPI seru banget, jujur asik banget, seru banget, bermanfaat banget. Nah itu BPI. Ada lagi Kenzi kita mau ngomong. Ya Kenzi nih, bukan mau ngomong nih. Coba baru setahun nih di Anur. 6 bulan ya? Anur ya, apa ya? Anur. Jujur bingung siapa ya? Anur keren. Ya pokoknya the best lah Anur ya. Baik. Ini yang udah. Iya, karena dia diem aja, karena Bila dong. Kata-katanya hari ini Kak. Kak. Udah ya, oke. Ya semoga aku bisa masuk eligible juga. Karena aku juga ngincer, amin, makasih. Oke. Nah, sahabat Anur, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa masa depan itu tidak ditentukan oleh siapa yang paling cepat ya, tapi siapa yang paling konsisten untuk melangkah. Menjadi siswa eligible juga bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau berproses, menjaga adab dan tidak berhenti belajar.
Yang saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua, narasumber-narasumber kita pada hari ini atas inspirasi luar biasanya. Semoga cerita ini menjadi cahaya bagi langkah kita semua. Saya Amel dari Ekskul Broadcasting SMA Anur, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.